Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati, NIM D02204112, kelas Teknik Informatika D. Di sini saya akan memaparkan materi kesehatan dan keselamatan kerja dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Baik, langsung saja dari pertemuan pertama, yaitu konsep dasar K3. Sejarah K3, masa Purba-Kala. Abad 17 sebelum Masehi, Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan. 5 abad kemudian pada zaman Masehi kemudian meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Revolusi industri pada abad 18 1750 sampai 1850. Gerakan sosial menghasilkan undang-undang perawatan kesehatan dan moral pekerja pabrik 1802. 1833 didirikan instansi pengawasan dari pemerintah. 1884 diperluas dengan pengawasan mesin, penyediaan, pengaman, dan melaporkan kecelakaan. Di Prancis pada tahun 1845, di Rusia tahun 1845, tahun 1853 di Uni Soviet, dan tahun 1869 kecelakaan dalam industri dan penyakit akibat kerja. Tahun 1872 daerah industri negara bagian Session dan Baden. Kemudian pengertian K3. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan tersebar dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Kemudian materi pertemuan kedua, peraturan perundang-undangan terkait K3. Dasar Hukum Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 1969, ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Bab 4, pembinaan perlindungan kerja. Pasal 9, tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan, moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Kemudian pasal 10, pemerintahan membina perlindungan kerja yang mencakup norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan perusahaan, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan, dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja tidak berlaku. Kemudian materi pertemuan ketiga, yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja. Kemudian penyebab kecelakaan kerja, tindakan karyawan yang tidak aman 88%, tanggung jawab pengawas, tindakan atau kelakuan karyawan. Kemudian kondisi kerja tidak aman 10%, alat perlengkapan yang tidak aman, keadaan yang tidak aman, di luar kemampuan manusia 2%, terjadi karena kehendak Tuhan. Yang kemudian pertemuan keempat, alat perlindung diri atau APD. APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, kimikal, biologis, bahan infeksi, usaha. CDC tujuan penggunaan APD yaitu untuk melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja. Jenis-jenis APD: pengaman mata, pengaman wajah, pengaman terjatuh, pengaman tangan, pengaman telinga, pengaman pernapasan. Kemudian materi pertemuan kelima yaitu bahan beracun dan berbahaya.
Menurut Bapelbay 1995, B3 adalah setiap bahan sisa limbah suatu proses kegiatan produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya yang mengandung bahan B3 karena sifat toxicity, flammability, resistivity, dan corrosivity serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Kategori limbah B3. Yang pertama, limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini merupakan sisa proses suatu industri atau kegiatan tertentu. Kemudian, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini merupakan limbah dari proses utama suatu kegiatan industri. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa. Kategori limbah B3 berdasarkan karakteristiknya, yaitu bahan mudah meledak, berbahaya atau harmful. Kemudian, materi pertemuan ke-6, pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu, yaitu bahan bakar, contohnya BBM, udara, contohnya CO2, titik nyala, contohnya Celsius. Kemudian materi pertemuan ke-7, yaitu ergonomi kerja. Ergonomi yang artinya ergos atau kerja dan nomos yaitu hukum. Menurut Woodside dan Kosugi 1997 adalah kajian yang integral antara pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Antropometri berasal dari kata antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. Secara definitif, antropometri dapat dinyatakan sebagai studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Wignono Subroto tahun 2000, prinsip dasar penerapan antropometri dan dalam desain yang ergonomis, yaitu yang pertama, desain untuk individual yang ekstrim, maksimal, dan minimal. Yang kedua, desain untuk rata-rata manusia. Yang ketiga, desain yang dapat disetel. Yang keempat, desain untuk individu. Antropometri terbagi menjadi 2, yaitu antropometri statis atau struktural dan antropometri dinamis. Prinsip dan penerapan ergonomi. Bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Menghindari konstruksi statis sedapat mungkin tak melebihi 15% kekuatan maksimal. Faktor bahaya lingkungan kerja. Yang pertama, faktor fisik yang termasuk faktor fisik yaitu kebisingan, getaran, pencahayaan, radiasi magnetik, tekanan udara, dan iklim kerja. Kemudian faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, faktor psikologi. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.